Selamat siang Bu Sumini dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Snowball Drawing dalam pembelajaran sejarah di SMA, suatu tinjauan pustaka. Bab 1, saya akan menceritakan mengenai pendidikan. Jadi pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di zaman ini. Manusia dituntut untuk bisa mengenyam pendidikan, karena dengan melalui pendidikan manusia akan dengan mudah memperoleh pendidikan. Pendidikan ini terbagi dalam dua, yaitu pendidikan informal dan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang, sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang berada di dalam suatu lembaga atau suatu naungan institusi. Dalam hal ini peneliti akan lebih fokus ke pendidikan formal. Pendidikan formal membutuhkannya namanya sekolah. Dalam sekolah sudah pasti akan terjadi proses pembelajaran antara guru dan para peserta didik. Proses pembelajaran ini membutuhkannya namanya sebuah materi atau mata pelajaran yang akan disampaikan. Materi atau mata pelajaran tersebut itu sudah sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini, ia mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 ini menekankan pendidikan karakter ke seluruh mata pelajaran. Maka dari itu peneliti memilih salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari serangkaian kejadian pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa, dan di dalamnya juga terkandung nilai-nilai untuk pembentukan karakter para peserta didik. Dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada sebagian guru dalam penyampaian materi pelajaran tersebut itu masih menggunakan metode yang tradisional, yaitu metode ceramah, yang mengakibatkan para siswa kurang aktif dalam mendengarkan penyampaian materi yang diberikan oleh guru, sehingga membuat minat belajar sejarah siswa menurun. Maka dari itu guru dituntut harus kreatif dalam mengembangkan sebuah model pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang dibawakannya. Maka dari itu peneliti ingin meneliti mengenai model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing dalam pembelajaran sejarah di SMA. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing tersebut? Yang di dalamnya tuh akan saya terangkan mengenai apa itu model pembelajaran cooperative learning, apa itu Snowball Drawing, dan langkah-langkah serta ciri-ciri dan prinsip-prinsip dari model pembelajaran cooperative learning dan Snowball Drawing. Yang kedua, bagaimanakah rancangan model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing dalam pembelajaran sejarah di SMA. Yang akan saya terangkan yaitu apa saja kompetensi dasar yang sesuai dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing dalam pembelajaran di SMA, dan contoh rancangan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tersebut dengan tipe Snowball Drawing. Tujuan penulisan yang pertama untuk mendeskripsikan pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing, dan yang kedua untuk mendeskripsikan rancangan model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball Drawing dalam pembelajaran sejarah di SMA. Manfaat penulisan bagi prodi pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma, diharap
Peneliti mengharapkan dapat menjadi referensi guna memberikan peningkatan dan pengembangan ilmu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sehingga dapat menghasilkan guru dengan profesionalitas dan berkualitas dalam bidang pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, peneliti mengharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball-Trowing. Bagi pembaca, peneliti mengharapkan dapat menambah minat baca mengenai model pembelajaran cooperative learning tipe Snowball-Trowing. Bagi penulis, dapat menambah wawasan yang lebih luas dan kemampuan dalam mengembangkan karya ilmiah. Oke, bab 2-nya kajian teori. Dalam kajian teori ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, konsep sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syariatun yang berarti pohon, keturunan, asal-usul yang kemudian menjadi kata sejarah dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata historia. Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Pembelajaran yang kedua tentang pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan dipererat atau mengkaitkan dengan masa kini. Tujuan dari pembelajaran sejarah ini yang pertama itu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat, di mana di sini melatih para peserta didik untuk supaya mereka tuh memiliki peran, mereka tuh menganggap bahwa peristiwa yang terjadi di masa lampau atau kejadian itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka di saat sekarang. Yang kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah, yang dimana untuk melatih daya pemikiran para peserta didik mengenai dengan apa yang terjadi, sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, yaitu terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu dulu. Yang kedua, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah. Jadi menumbuhkan semangat atau sebuah penghargaan oleh peserta didik kepada suatu peninggalan yang terjadi di masa lampau, yang misalnya tentang suatu peninggalan yang berupa Candi Borobudur, prestasi atau yang lainnya. Pelajaran cooperative learning yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, akuntabilitas individual. Yang keempat, keterampilan untuk hubungan antar pribadi. Selanjutnya, pengertian dari Snowball-Trowing. Snowball-Trowing merupakan pengembangan dari model pembelajaran diskusi serta merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Kelebihan dan kekurangan Snowball-Trowing. Kelebihannya, 1. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. 2. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 3. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 4. Pembelajaran menjadi lebih efektif. Kekurangannya, 1. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang. Yang ketiga, murid yang nakal. Terima kasih.